InsyaAllah kita akan mengkaji ma'rifatullah, ma'rifat, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah meridhai majlis ini, meridhai kehadiran kita semua, dan membimbing lisan dan qalbu kami untuk berkalam-kalam tentang namanya, dan membuka semua hati dan pikiran kita menerima ma'rifatnya. Ala hazin niyya wa likulli niyatin salihah ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sadatina al-awliya as-salihin wal ulama al-amilin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedari kecil kita sudah sering mendengarkan kalam awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenali Allah. Ini bukanlah hadis, tapi diambil maknanya dari Al-Quran surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ilmuilah, maka berilmulah engkau, maka mengenallah engkau bahwasannya la ilaha illallah. Inilah dalil asal, dalil pokok, dalil utama yang menjadi kenapa muncul ibarat kalimat awwaluddin ma'rifatullah. Maka kita perlu meluruskan kepada beberapa tuan-tuan guru yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah adalah hadis. Mohon maaf, ini bukanlah hadis. Ini pemahaman ulama terhadap Al-Quran. Jangan sebut semua yang benar itu hadis, karena banyak kalimat yang baik bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Namun mengenal Allah, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Surat Syura ayat 11. Di pertengahan ayat dikatakan dia laisa kamitslihi syai', tiada yang seperti semisalnya. Kamitslihi, ka seperti, mislihi semisalnya, syai' sesuatu pun. Banyaklah tafsir mengenai ini. Intinya sederhana, Allah tidak dapat dicapai dengan akal fikiran, karena akal fikiran hanya mampu membahas, memikirkan sesuatu yang pernah dilihatnya, sedangkan akal ini tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang pernah melihat Allah? Itulah yang dulu Allah ambil perjanjiannya, mitsaqnya, yang kita sering dengar, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berkalam kepada semua arwah, semua ruh, semua kita ini. Ada yang ingat? Ada yang terkenang? Hatta saya pun tidak ingat. Tapi apa tanda-tandanya kita boleh ingat? Disebut namanya, qalbu bergetar. Disebut nama kekasihnya, kita merindu. Maka Imam Ibn Katsir dan imam-imam ahli tafsir lainnya mengatakan, yang pertama menjawab bala syahidna, benar ya Allah, kami musyahadah menyaksikan engkau, itu adalah ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya boleh istilahkan ruh Ahmad, ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari surat Shaf. Sayyidina Isa menyebut Sayyidina Muhammad karena belum bertubuh, masih ruh dan cahaya, disebut dengan Ahmad. Ismuhu Ahmad. Inilah dalilnya. Setelah kemudian diberikan tubuh, maka namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia sama juga.
Maka orang yang mentakzimkan Muhammad bin Abdullah, dia telah mentakzimkan, menghormati Ahmad Ruhullah. Ahmad dan Ahad pun berdekatan. Perbezaannya cuma satu huruf, mim. Ahad dan Ahmad. Maka sedekat apakah dia Ahmad dengan Ahad? Sedekat mim itulah. Itulah rahasia Allah. Oleh karenanya Allah menegur kita semua bahwa di Quran itu ada lafaz huruf-huruf muqatta'ah. Itulah rahasia-rahasia kedekatan baginda Nabi Muhammad SAW kepadanya. Alif lam mim, ha mim, alif lam ra, ha mim ain sin qaf. Semua itu adalah rahasia-rahasia yang Allah berikan isyaratnya kepada siapapun hamba yang mau memahaminya. Bukan hanya Allah yang tahu maknanya, itu salah terjemah. Terjemahnya wallahu a'lam bimuradih, itu bukan terjemah, itu namanya taslim. Al-Imam As-Suyuti hafizahullah ya rahimahullah, beliau mengatakan, Abu Abdurrahman namanya, wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah lah yang lebih tahu, yang lebih tahu. A'lam bimuradih, bukan hanya Allah yang tahu. Saya dulu berjumpa dengan seorang profesor, doktor, ahli syariat, ahli fiqih mazhab yang 4. Lalu ketika saya mensyarah alif lam mim, dia marah-marah. Lalu dia berkalam, hanya Allah yang tahu maknanya, kita tidak tahu. Saya tanya balik, tuan profesor, hal qara'ta tafsir Ibn Kathir? Apakah engkau membaca tafsir Ibn Kathir? Tidak usah tafsir yang aneh-aneh, yang gharib-gharib, seperti tafsir Al-Imam As-Sulami. Tidak usah. Haqaiqut tafsir terlalu berat, tafsir Qushairi terlalu berat, Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan terlalu berat. Baca tafsir yang paling ringan, tafsir Al-Quranil Azim. Sudah ada terjemahnya dan ikhtisarnya dalam bahasa kita, sila dibaca.